Ini ya tentang angka atau number. How to tell number. Ya. Oke, bukan ini ya. Beda ya. Ini aku belum kayaknya. Belum ya. Beda sebentar. How to tell number. Yang ini bukan. Sama ya. Oh iya sama. Nih, ya, how to tell number. Jadi umum apa dalam bahasa Inggris itu ya angka itu atau number terdiri dari dua. Yang pertama adalah cardinal number. Ya, cardinal number itu adalah untuk menyatakan berapa banyak jumlahnya. Seperti misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu disebut juga sebagai cardinal number. Jadi cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jadi ini untuk menyatakan berapa banyak ya jumlahnya. Nah, yang kedua adalah ordinal number. Ordinal number is a number that tells the position of order of something. Jadi ini untuk urutan, tingkatan atau level. Such as first, ya tulisannya adalah 1 ST, ya, 2 Oke. N, 1 ST itu bacanya first, second, third, fourth, dan selanjutnya. Ordinal numbers ini biasanya digunakan are normally used for floors of building, lantai gedung bertingkat. Our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. She lives on the third floor. Dia perempuan, tinggal di lantai 3. Kemudian bisa juga digunakan untuk tanggal, ya, can also use for dates atau their Independence Day is on the 4th of July. 4th of July. Nah, hari kemerdekaan mereka tanggal 4 Juli. Jadi ini versinya versi British ya, kalau angkanya duluan. Ya. Kalau angkanya duluan, ini 4 Juli ya. Kalau versi American, jadi bulannya duluan. July 4th. Ya. Nah, today is March 7. Ya. Nah, kalau ini kan bulannya duluan ya. Nah, walaupun di sini 7, hanya di apa? March 7. Today is March 7th. Ini versi American. Jadi 7-nya tanpa TH tapi tetap dibaca 7th ya. Kemudian untuk sequence, order atau urutan. This is the first time it has happened. Ini artinya kan adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Jadi di sini menggunakan first ya. I am the second child in my family. Aku adalah anak kedua di keluargaku. I am the second child in my family. Kemudian centuries atau abad. Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir pada abad ke-16. Jadi di sini membacanya 16th, ya ada TH-nya. Nah, ini kemudian untuk cardinal numbers dan ordinal numbers di sebelah kiri ya. Kalau kamu nyebutnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya sampai 1 miliar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 10, 11, 12, 13, 50, 55, 100, 100, 1000, 1000, 100,000, 100,000,
1 juta itu 1 million. 1 miliar itu 1 billion ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian untuk ordinal numbers, ya yang pertama itu 1 ST tapi bacanya first. 2 ND bacanya second. 3 RD bacanya third. 4 TH dibaca fourth. 5 TH dibaca fifth. 10 TH dibaca tenth. 11 TH 11th. 12 ya. 13th. Terus ya. TH itu terus nanti sampai 20. 20 TH. Ya, jadi bacanya nih 12, 13th, 14th, ya 15th, 16th, 17th, 20th. Ya, habis itu 21. Jadi balik lagi 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th sampai 100, 100 ya seperti itu. Nah, kemudian digunakan juga is used for fraction atau pecahan. Ya, although the system of fraction is not used much these days, we commonly use a few simple fraction in everyday speech. Jadi meskipun ya sistem pecahan ini nggak banyak digunakan akhir-akhir ini, ya biasanya kita juga menggunakan beberapa pecahan sederhana dalam percakapan sehari-hari. Misalnya kalau untuk jam ya, sering ya menggunakan a quarter, ya kan? Atau a half untuk setengah. 3/4, 3/4. Sepertiga, a third. 2/3, 2/3. 3/8, 3/8. 3/16, 3/16. Jadi dibaca angkanya aja ya. Indonesia kan pernya juga dibaca per, bagi. Tapi kalau di bahasa Inggris itu dibaca angkanya aja. 3/16. 1/32. 1/32. Tapi pakai bacaan yang ini ya. Yang ini ordinal numbers. 7/9. 7 nines. 12/100. 12 hundreds. 21/1000. 21,000. Yeah, is also used for decimal, comma. To indicate a decimal number, we use a point, ya, atau koma. And this includes money such as dollars and cents. Ya, kalau misalnya kamu kerjanya di apa finance ya, bikin invoice mungkin tiap hari uangnya pakai dolar gitu ya semua, pasti invoice-nya tuh harus pakai koma. Kalau kita kan pakainya titik ya. Nah, kalau duitnya luar negeri, ya invoice-nya pakai dolar, itu pasti pakai koma. Ya. Jadi misalnya 0,25 ini bisa dibaca 0.25. Jadi 0 itu dibacanya point ya, 0.25. Atau bisa juga dibaca note. Note, point, jadi 0 itu adalah note. Note, point, ya pointnya itu koma ya, 0.25 atau bisa juga 0.25. Oke, jadi point ini adalah koma ya. Jadi bisa dibaca 0,25 atau nolnya tidak dibaca atau bisa disebut nolnya tapi bacanya note 0.25 atau bisa juga dibaca 0.25. Nah, kalau misalnya 0,5 gimana? 0.5 bisa 0.5 atau bisa note 0.5 atau bisa juga 0.5 ya. Begitu juga dengan 0,75, 0.75, note 0.75, 0.75. Nah, kalau 0,333, 0.333, note 0.333, 0.333 ya. Selanjutnya 1,5, 1.5, 8,56, 8.56, 12,15, 12.15 ya. 384,63, 384.63 ya. Cara membacanya seperti itu.
Remember that we use commas ya to separate thousand. Be careful with commas and point. Jadi ingat ya, bahwa kita itu menggunakan koma untuk memisahkan ribuan. Jadi hati-hati dengan koma dan points ya. We can use also for years sebagai tahun. Years are normally divided into two parts ya. Jadi tahun itu kita membacanya dipisah ya, dipenggal dua. Jadi 1984 atau 1000 kalau dalam bahasa Indonesia 1984. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bacanya itu dipisah 19 dan 84. Jadi 1980 ya 19-nya 1984 atau 1984. Jadi 1984. 1941 1941. 1999 1999 ya. Nah, ini exception untuk tahun 2000 sampai 2010 kita pakai format 2000 and tambah angka 2 digit belakangnya. Ya, atau N-nya juga bisa tidak usah disebutkan, atau misalnya 2010 ya kita bisa menggunakan 2010 atau 2010 ya. Kalau misalnya 2006 2006 atau 2006, 2005 2005 atau 2005, 2008 2008 atau 2008. Nah, setelah 2010 ya, ada dua alternatif. They are both used and correct. Dua-duanya benar ya. 2012 itu 2012 atau 2012. Jadi setelah 2010 ya, kita menggunakan seperti ini. Jadi untuk tahun 2000, cara membaca dalam bahasa Inggris itu adalah dengan membaca dua angka awal, lalu dilanjutkan dengan dua angka akhir. Nah, karena itu 1827 itu dibacanya 1827 atau 18 itu 18 ditambah 27 27. Nah, sementara untuk tahun setelah tahun 2000, maka cara membacanya dalam bahasa Inggris adalah seperti membaca bilangan ribuan ya pada umumnya. Karena itu 2001 itu dibacanya dengan 2001 atau 2000 ya 2000 plus 1 1. Nah, setelah kita mengetahui format-format penulisan tanggal dan bagaimana membaca tahun dalam bahasa Inggris, tentu kamu harus belajar ya bagaimana cara menyebutkan tanggal-tanggal itu ya secara utuh dalam bahasa Inggris. Ini kita coba lihat lagi ya, ada gabungan tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris dengan mengambil contoh di atas ya. Misalnya 13 September 2014. Jadi di sini ada TH-nya ya. Nah, kamu bisa ya membaca tanggal ini dengan the 13th, ada TH-nya ya. The 13th of September 2014. Ya. Nah, kalau 12 garing atau garis miring 5 garing 2014. Nah, dalam aturan British, kamu bisa ya membaca tanggal ini dengan the 12th of May. Jadi 12 Mei 2014. 2014. Jadi kalau British itu tanggalnya duluan ya. Ini tanggalnya duluan. Nah, jika dalam aturan Amerika, ya kamu bisa membaca tanggal ini dengan December the 5th, 2014. Jadi ini kalau di versi Amerika ini dibaca bulannya dulu. 12 Mei, Desember, 5 Desember artinya ya. Nah, makanya ini kadang-kadang kalau kita nulisnya seperti ini, kadang-kadang kita bisa membuat pusing ya. Iya. Cara bacanya gimana nih, versi British atau versi American gitu. Ya, tergantung. Jadi tergantung misalnya bos kamu orangnya British atau bos kamu orangnya orang American, jadi tergantung. Ya, tapi kalau surat keluar jarang ya menuliskan surat seperti ini. Surat keluar nggak pernah pakai kayak gini. Takutnya jadi membingungin gitu ya. Ini sebenarnya gimana nih ya? Oke, selanjutnya, selain menyebutkan tanggal, ya kamu pasti ya pernah menemukan kata-kata sebelum Masehi, misalnya, atau misalnya satu dekade. Nah, kira-kira gimana ya
tahu apa arti dan gimana cara penulisannya dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk menulis sebelum Masehi dalam bahasa Inggris itu kita bisa menggunakan atau menulisnya dengan before Common Era atau BCE, BCE atau before Christ atau BC. Nah, sedangkan untuk menulis setelah Masehi dalam bahasa Inggrisnya, kamu dapat ya menuliskan dengan Common Era atau CE atau Anno Domini atau AD. Jadi artinya ini memiliki arti yang sama ya keduanya. Nah, untuk penulisan tanggal seperti ini ya. Nah, ini format formal ya, biasanya penggunaan pada situasi formal dan tertulis. Pada undangan pernikahan, surat resmi atau surat pemerintah. Ya. Kalau British, dia selalu ingat British itu tanggalnya duluan, bulannya baru tahunnya. Sementara kalau American, bulannya duluan, tanggal baru tahun. Misalnya, the 13th of September, itu versi British. September the 13th, 2014, ya. Itu versi American. Nah, kalau format yang tidak terlalu formal itu merupakan cara yang sering ya digunakan pada situasi yang tidak formal, tapi tetap menunjukkan rasa hormat. Nah, biasanya ini ditemukan dalam surat lamaran kerja, ya. 13 TH September 2014, ya. Atau 13 September 2014. Ya, itu versi British, ya. Atau September 13 itu ada TH-nya ya, 13 ya artinya 2014 atau September 13 2014 ya sama itu adalah versi American. Ya. Nah, kemudian untuk penulisan nama bulan. Jadi hampir sama dengan format di atas ya. Penggunaan format ini digunakan saat kamu ingin menuliskan tanggal ya pada situasi yang kurang formal. Misalkan kamu menggunakannya saat ingin menulis memo, surat antar teman, teman akrab gitu ya, atau surat bisnis yang sifatnya personal. Jadi kamu bisa menuliskan seperti ini. Yang tadi sudah aku beritahu ya. Jadi kalau misalnya memo gitu bisa ya pakai ini. Ya, atau untuk catatan diri sendiri juga bisa ya. Misalnya kamu tulis di apa? Notepad atau bukan notepad, apa itu namanya? Sticky note ya. Sticky note gitu-gitu. Kamu bisa tulis seperti ini. Ya. Ini yang tadi aku bilang ya, kadang-kadang kalau misalnya ini jadi asumsinya suka beda-beda, yang mana yang British, yang mana yang American. Ya. Format formal ya dan tidak formal. Nah, format penulisan tanggal dalam bahasa Inggris ini itu bisa dibilang multiguna ya. Jadi penggunaan tanggal ini bisa digunakan pada halaman yang bersifat resmi atau tidak resmi. Ya. Jadi kalau British itu day, month, baru year. Jadi penulisannya bisa seperti ini. 13 dikasih garis miring aja ya. Garing 05 14 atau American. Jadi bulannya dulu ya, May the 13th, 14th ya. Nah, sampai sini kira-kira ada ini enggak pertanyaan? Do you have any questions so far? Kayaknya tadi ada Miss, cuma tunggu ya Miss. Mm-mm. Mana ya tadi? Oh, yang ini yang tanggal sih Miss. Jadi kalau misalkan nanti di tanggal itu, mana sih? Nah kalau di tanggal kan tadi, kalau misalkan kita pengucapannya agak dengarnya agak beda, itu gimana ya Miss nanti sama, misalkan ada yang ngomong nih, tapi Mm-mm. dia American gitu. Tapi kalau kita nulisnya eh, British itu kan ngaruh ya Miss. Jadi karena kan suka kebingung nih, Mm-mm. karena mereka beda tipis gitu kan. Yang mana misalnya? Kayak yang ini? Kayak misalkan eh, aku tuh suka kebalik gitu loh Miss. Kadang eh, mereka bilang di bulan dulu, atau misalnya ada surat di mana disuruh tulis American style gitu kan. Cuma taunya mereka tuh lebih ke British style. Nanti suka ngaruh gitu loh. Makanya yang umum aja. Yang umum tuh Yang biasanya biasanya tuh gunain yang American apa yang British ya Miss?
Kayak Yang umumnya gitu. yang biasanya American ya, bulannya dulu. Hmm, hmm. Bulannya dulu Berarti baru kalau tahun. Amerikan bulan dulu baru ke tanggal, baru ke Mm-mm. tahun. Ya. Nah, tapi beberapa juga ada ya yang tanggal dulu baru tahun, tanggal dulu baru bulan. Jadi tergantung sih ya, bebas sebenarnya. Tapi yang paling sering sih memang bulannya dulu, ya kalau American ya. Jadi Oh, kalau oke. misalnya kayak aku dulu kan kerjanya di kedubes Amerika ya, mostly mereka pakai menggunakan versi American gitu. Nah, kalau waktu aku kerja di perusahaan Australia waktu itu lebih banyak versi British ya. Ya, karena nggak tahu kenapa Australian itu kayaknya nggak pakai versi American. Ya. Dia lebih ke British. Ya, kalau misalnya logatnya juga kadang-kadang mirip-mirip sama British ya. Iya. Mm-mm. Terus Kayak gitu Miss, sih. Nah, sama yang tahun Miss, eh aku baru tahu kalau misalkan yang itu nggak harus pakai N-nya juga bisa. Tapi itu nggak problem Miss. banget problem. Nah, waktu aku memang kan kita diajarinnya tuh pakai N ya. Iya, N. Mostly ya biasanya diajarinnya pakai N. Tapi pada prakteknya nggak pakai N juga nggak apa-apa. Oh, tapi nggak 2010 jadi masalah ya Miss begitu. kalau misalkan nggak pakai. Kenapa? Nggak jadi masalah ya kalau nggak pakai N-nya. Aku Ah, baru nggak tahu. masalah, nggak masalah. Masa Karena dulu, pengucapannya aja ya Miss. ya, karena dulu aku waktu kerja pun mereka ngomongnya langsung ya, cepet Oke. gitu. Maksudnya bukan cepet apa, nggak pakai N. Oke. Ya, 2010, 2006, 2012 gitu. Oh, oke Ya, Miss. nggak apa-apa. 2012 gitu jarang sih kalau ini 2012 gitu. Ya, yang lebih sering sih 2012 ya. 2008, 2008. Ya karena tadi yang seperti yang pernah aku bilang sebelumnya ya, orang American mostly native speaker, mereka tuh maunya bahasa Inggris tuh praktis ya, yang cepet. Makanya kan bahasa Inggris tuh disingkat-singkat kadang sama mereka ya, disingkat-singkat banyak apa. Misalnya I will jadi I'll kan, Iya. I have jadi I've gitu ya. Gitu. Jadi ada banyak lah istilah yang lain ya selain ini ya, ini disingkat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita coba masuk ke exercise. Oke. Miss, satu lagi Miss, maaf. Mm-mm, Kalau yang fraction itu Miss, kan dia nggak pakai ucapan garingnya itu ya. mm-mm. Nah kalau misalkan kita kayak salah dengar gimana Miss? Maksudnya pemahaman kitanya gitu loh. Kan seven nines gitu. Sevenin. Kita seven Mm-mm, nines. Jadi kita mm-mm, gimana buat kita maknain kalau oh yang dia maksud tuh 7/9 gitu. Kalau misalkan yang 1/4 tuh kan kayak a quarter itu kan kita langsung kayak ketebak a mm-mm. half setengah gitu-gitu. Ya memang harus belajar ini sih banyak, sering-sering praktek ya, istilahnya. Iya, Sevenin. soalnya kan kurang Ya kalau kalau kita yang tujuh kan per pasti sembilan salah. kan memang jarang dipakai ya sebenarnya. Tapi jarang sih ya, Miss. Kayaknya aku dengar paling biasanya sering cuma 3/4 atau a half gitu-gitu ya. Mm-mm. Yang paling sering dipakai ya seperempat, setengah, Ya, a sepertiga, quarter. jarang-jarang juga ya. Mulai dari 3/8 ya tergantung, maksudnya tergantung kamu kerjanya di mana ya. Ya kalau Ah, kalau kerjanya masih di administrasi kayaknya yang paling sering itu kan a quarter biasanya lebih ke jam ya. A half juga. Three ah, quarter udah jarang ya. iya. Yang lain jarang juga. Apalagi yang sampai 21/1000 Ah, ya. iya, aku juga baru dengar. Mm-mm. Yang paling sering paling sampai sepertiga doang ya. A third. Iya. Mm-mm. Ya, coba sekarang nih ya. Ulang tahun ibuku di tanggal 9 Juli. How do you say it in English? Ulang Tunggu. tahun ibuku di tanggal 9 Juli. Wait, Miss. Aku harus tulis tuh. Mm-mm. Tahun
Ibuku Ya, di tanggal 9 Juli. my mother's birthday is Mm-mm. 9th July. Is it 9 correct? Juli. 9 Juli gimana? 9 Juli. Jadi kamu pakai ordinal numbers. Ninth, Coba right? lihat. Yang di materi itu yang di halaman kedua. Itu kan Ordinal. ada cardinal dan ordinal numbers. Berarti kalau ninth, Ya, kalau ninth bener ya, Mas? ya pakai the ya. The 9th of Oh iya, pakai July. D-nya. Nah, Lupa. terus Yes. kalau misalnya ada tanggal sama ada bulannya, maka kamu pakai preposisi on. Oh, kalau apa, Miss? Kalau ada bulan dan tanggal, pakai on. Tapi kalau komplit bulan, tanggal, dan tahun pakai at. Udah belajar preposisi kan ya? Ya, Miss. Udah belajar preposisi belum? Posisi itu yang mana, Miss? Preposisi in, on, at? In, on, at. Belum ya? Belum kayaknya nih, Miss. Oh, coba nanti ya. Oke. Berarti tadi kalau yang eh 9 Juli pakainya yang the ya, Miss? 9 Juli ya. Kan karena dia nint ya. Oke. Nint gini, jadi pakai depannya. The nint. The 9th of July. My mother's birthday is on the 9th of July. Can you repeat, Kak? Oke, berarti my mom's birthday is the 9th of July. Is on the 9th Is on is on the the 9th of mm-mm, July. ya. Oke, complete. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melahirkan melalui proses sesar untuk melahirkan anak ketiga saya. Saya akan melahirkan melalui proses sesar. Hmm, untuk melahirkan anak ketiga saya. Melahirkan. Wait, Miss. Melahirkan, give birth, Oh, give birth. bukannya kamu udah pernah ya 21 Agustus preposisi in, on, at. Ada ya, Miss? Ini di catatan aku ada. Ada ya, Miss? Mm-mm. Yang habis kamu bilang mati lampu. Oh, itu in on at ya, Miss? Iya. Oh, iya, iya, ya, Miss. Itu yang malam itu ya, Miss. Mm-mm. Catatan gue belum kerapiin sih, Miss. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena kemarin itu kan aku pas nyatet, mungkin karena mati lampu itu ya, Miss, jadinya ke sepotong gitu aku catatannya.
Tapi nanti Hmm, aku cek lagi deh, Miss. iya, iya. Nanti kabarin aja kalau misalnya mau di-share materinya pakai Google Drive atau apa gitu ya. Oke, Miss. Oke. Sasar apa ya, Miss? Sasar, Miss. C-section. Hah? C-section. Oh. Berarti kalau ini benar nggak, Miss? I will give birth through the C-section process for my third give birth. Hmm. I'm going Oh, through a C-section. I'm going I'm going through a C-section to give birth to my third child. I'm going Through. through ya through A the C-section. through the dulu ya, Miss, baru Mm-mm, birth-nya. mm-mm. Through the To give birth to my third child. I'm going through the C-section process. Pakai prosesnya nggak, Miss? Enggak, Oh, C-section aja langsung. To berarti give birth to my third child. To give birth to my third child. oke. Coba diulang, Kak. I'm Can you going I'm going through the C-section to give birth to my third child. Ya, selanjutnya. Sudah hampir jam 2 pagi saat gempa pertama terjadi. Udah hampir jam 2 pagi. Sejak gempa pertama terjadi. Ini pakai apa? Ordinal apa kardinal? Eh, berarti pakainya ordinal. Ya. Ini benar gak, Miss? It's almost 2 a.m. since first earthquake happened. When the first earthquake occurred, terjadi. Oh, berarti bukan pakai since first earthquake happened, means. Happen juga bisa sih ya. Occurred lebih tepat ya. It's Berarti almost 2 a.m. in the morning when the first earthquake occurred. it's almost 2 a.m. in the morning when Coba, can you repeat that? yeah. It's almost 2 a.m. in the morning when
the first earthquake occur? Ya. Selanjutnya, saya telah mengunjungi Seoul selama 2 kali. Saya telah mengunjungi Seoul selama 2 kali. Pakai yang mana nih? Ordinal apa kardinal? Berarti ordinal. Ordinal 2 kali. Second time. Bisa nggak? Ordinal, ya. Oke, tunggu ya, Miss. Oh, kurang. Salah ya. Pakai kardinal ya. Apa ya? Pakai kardinal. Kalau pakai Oh, kalau second time artinya yang kedua kali iya, kan iya, ya. iya. Selama 2 kali. Kalau misalkan 2 times berarti udah 2 kali. Ya. Ini bisa ya, Miss? I have been to Seoul 2 times. I have been visiting Seoul two Visit. times. Jadi pakai visiting. Oh iya, visiting. Oh Oke. iya ya, mengunjunginya ya, Miss. Heeh. Oke. Coba, can you repeat that? I have been visiting Seoul 2 Mm, times. Ya, betul ya. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya saya pergi ke London. Ini adalah pertama Ya, ini adalah kalinya pertama kalinya saya pergi ke London. Pakai kardinal apa ordinal? ordinal. Ya, betul. Ini adalah. Oke. This is my first time to go to London. Ya, atau this is my first time going to London. Oke. Selanjutnya, saya pikir kami telah bertemu untuk keempat kalinya hari ini. Saya pikir kami telah bertemu untuk keempat kalinya hari ini. Ini coba ya, Miss. Mhm. Um, I've been thinking that we already met for 4 times today. Ya, benar ya. Oh, oke. I think we've met for the fourth time today. Kurang lebih seperti itu. Oh. Tapi yang aku bisa gak, Miss? Bisa. Oke. Makanya tadi aku bilang benar, ya. Itu juga masuk. Selanjutnya, saya tidak berpikir kita bisa pergi hiking. Hujan turun sangat deras 2 hari terakhir ini. Saya tidak berpikir kita bisa pergi hiking. Hujan turun sangat deras 2 hari terakhir ini.
Hujan turun deras. Kayak apa? Hujan turun deras. Mm-mm. Hujan. It's been raining so hard. Oh, eh, kayaknya aku lebih tepat. Coba ya, Miss. Mm-mm. Aku lebih ke saya nggak yakin gitu. I'm not Coba, sure. I'm not sure that we can go hiking. It's been raining so hard today. hujan turun sangat deras 2 hari terakhir, bukan hari ini ya. Iya, iya, iya. 2 hari. Oke. Ya, coba. Sebentar. Berarti pakainya 2 days, Miss. 2 days ya. Pakai ya. Berarti Mm-mm. I'm not sure that we can go hiking. It's been raining so hard 2 days. 2 Two. days. This past 2 days kan 2 hari terakhir ini ya. Oh iya ya hari. Jadi I don't think we can go hiking. It's been raining so hard these past 2 days. 2 hari terakhir. Selanjutnya, ini bukan pertama kali Attila melakukannya. Ini bukan pertama kali Attila melakukannya. This this is not the first time Attila did. Hah? Kayaknya aku Doing. nggak salah Miss. Benar-benar itu depannya udah benar. This is not the first time Fine. Attila doing it. Cuma Oh, belakangnya aja ya, perlu diperbaiki sedikit. doing it. Selanjutnya, Nikun, Nihkun, Nichkun adalah salah satu anggota boyband Korea. Nichkun adalah salah satu anggota band Korea. Oke, apa nih? Kardinal apa ordinal? Kardinal. Apa? Kardinal, Miss. Kardinal. Nikun Hmm? is one of anggota, one of member, Ya, one of member, one of member of band Korea. Is it? Korea's boy band. Oh iya ya Korea. Nichkun is one of the members of Korea's boy band. One of Coba diulang. Nikun is one of member Korea's band. Korea's boy band. Korea's Nikun is one of the members. Jadi pakai of karena bagian dari kan dia. Salah satu anggota boy band Korea. one of the member. Berarti di member Korea's band berarti nggak pakai of lagi, Miss? Dan pakai lagi ya. Oh pakai lagi. Jadi gini nih. Nikun is one of the member of Korea's boy band. Nikun is one of the members of a Korea's boy band. Selanjutnya, Super Junior
telah mengumumkan mereka kembali setelah 2 tahun. Super Junior telah. Super Junior telah mengumumkan mereka kembali setelah 2 tahun. Uh, Super Junior is announcing that they're back after 2 years. Super Junior have announced their comeback after 2 years. Super Junior Have announced their comeback have after 2 years. announced. Announced ya. Berarti Super Junior have announced that they're comeback after 2 years. Ya, betul. Ila mendapat 2 telepon dari ayahnya. Dan sekarang dia kehilangan semuanya. Ila mendapat 2 telepon dari ayahnya. Dan sekarang dia kehilangan semuanya. Maksudnya mendapat hadiah gitu ya. Seperti mendapat hadiah 2 telepon, 2 handphone gitu ya. Bukan mendapat 2 telepon, 2 panggilan masuk, bukan. Mendapat 2 telepon hadiah handphone. Enggak mendapat 2. Oh, itu hadiah, Miss. Ya. Berarti Ila had 2 phones from her father and now she lose everything. Ila got 2 phones from her father and now she lost them all. Oh, pakainya got ya, Miss. Oh iya, dapat ya. Them all. Ya, Ila got 2 phones from her father and now she lost Oh, them all. Coba bisa diulang nggak? Ila got 2 phones from her father and now she lost them all. Ya, phones ya. 2. Jadi Phone. jamak. Ya, selanjutnya kami sudah menelpon 4 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Kami sudah menelpon 4 kali, tetapi tidak ada yang menjawab.
Kami. Oh, kami. Mm-mm. Berarti sama gak, Miss? Tadi pakai yang bin. Bisa Kami, nggak? ya bisa. Kayak We we've been have, calling four ya, times but no betul. one answer. Ya, no one answered. Dia pakai id. Kan artinya emang Oh gak iya, ada iya. yang menjawab, ya kan? Jadi Yes. we've been calling for 4 times, but no one answered. Ya. Selanjutnya, Anissa adalah istri pertama dan Maria adalah istri yang kedua. Hmm, Maria adalah istri pertama dan Mm-mm. apa? Maria adalah istri yang kedua. Oh, Anissa. Maria, Anissa istri pertama, Maria istri kedua. Hmm. Berarti Maria is first wife and Maria is second wife. And Anissa is the pakai first, pakai pakai the. the ya. Oh, Ya, nanti deh kita berarti belajar artikel ya. Ada on sama the. berarti yang itu juga Anissa, is the second one. The second ya one. pakai the juga. Anissa is the first wife and Maria is the second wife. Oke, Mas. Jadi kalau yang udah pasti gitu ya, itu dia pasti itu yang itu gitu ya, pakai the. Oke. Selanjutnya, Laura adalah siswa ke-14 di kelas hari ini. Sorry. Laura adalah siswa ke-14 di kelas ini. Bukan hari ini ya, di kelas ini. Laura is Laura is Laura adalah siswa ke-14. Laura is uh, Laura is the 14th student in this class. Ya, 14 ya ada TH-nya. Oh, 14th. Karena kan siswa ke-14. Miss, saya izin dulu ya. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Toilet ya? Iya, Miss. Oke. Bentar ya.
Sudah, Miss. Oke, lanjut. Saya akan menjadi guru di usia saya yang salah lagi deh. Saya akan menjadi guru di usia saya yang ke-44. Oh, ini benar nggak, Miss? I will be a teacher when my age is when my age is 14 fourth. Gimana? Diulang. I will be A teacher when my age is 14 fourth. I will be a teacher in my 44th age. In my 44th age. In my Ya. 40. Coba ini. Barack Obama adalah presiden kita yang ke-44. Adalah presiden Yang ke-44. Barack Obama is our president in the 44th. Salah ya, Miss, aku. Coba diulang. Barack Obama is our president in the 44th. Yang salah ya. Barack, Salah ya, Miss? Barack Obama is our 44th president. Nah, kalau tadi kamu bilangnya gimana? Coba diulang lagi. Our president in the berarti Barack itu kalau Obama itu, is Barack Obama our is our president in the 44th.
Di keempat-empat itu mah ya, Miss, jatuhnya. Iya, iya, di ke-44. In Ah, the oke. 44th, Barack Obama is our president in the iya, di ke-44. Ya, jadi Ya, gitu ya. aku kadang masih suka bingung itu penempatan. Oke, oke. Oh, Berarti coba. aku Barack Coba Obama is gampang. Mm-mm. Ini 44th. Gimana tadi, Miss? Oh, Barack Barack Obama Obama is our is our 44th. 44th president. Oke, berarti Coba ini yang lebih apa ya? Lebih mudah ya. Coba ya. Gus Dur adalah presiden kita yang keempat. oke, wait, Miss. Gus Dur adalah presiden kita yang keempat ya. Mm-mm. Hmm, ah, berarti Gus Dur is our fourth president. Is it? Gus Dur is our fourth president. Benar ya? Oke. Coba. Megawati adalah presiden kita yang kelima. Oke. Megawati is our fifth president. Ya, Megawati is our fifth president. Oke. Coba. Lagi Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden kita yang keenam. adalah presiden kita yang keenam. Ya. Um, Susilo Bambang Yudhoyono is our sixth president. Ya. Susilo Bambang Yudhoyono is our sixth president. Coba selanjutnya. Jokowi adalah presiden ketujuh Indonesia. Jokowi adalah Jokowi is Indonesian seventh president. Jokowi is the seventh Udah. president of Indonesia. Jadi Ah, kalau kamu lihat tuh ya, patternnya atau polanya sama seperti Gus Dur, Megawati, sama SBY gitu ya. he is seventh president of Indonesia. Ah, iya. Ya, Yes. mbak selanjutnya. Trump adalah presiden Amerika Serikat yang ke-45. Ah, Trump adalah Trump presiden Amerika Serikat yang ke-45. yang ke-45. Ya, Yes.
Trump is the 45 president of US. Yang kalau misalnya yang ke-45 artinya pakainya 45th ya. Oh, 45. Jadi Berarti dia sama ya pakai misalnya yang ini 45 pakai yang FT TH ya. ya kardinal ya. Apa? Kardinal ya. Ordinal. Kardinal apa ordinal? Kalau pakai kalau pakai Ordinal ya. pakai ordinal, Miss. Ya, Berarti ordinal. 45. Yang pakai TH gitu ya. Ya. Jadi kalau Trump adalah presiden Amerika yang ke-45, artinya gimana? Trump is the It's the 45th president of the USA. of the US. ini saya juga ketinggalan. Oh iya, jadi kalau kalau USA itu kan singkatannya kan apa? United States of America. Jadi kalau pakai United depannya harus pakai D. Tapi bisa gak Miss kalau the US doang? Bisa di US atau Tapi mungkin USA. lebih tepatnya ya Miss. The US. United States, di US. US ya. Selanjutnya, saya memperoleh nilai 82,49. 8 82,49. 82,49. Berarti itu yang pakai poin-poin tadi ya, Miss? Desimal. Di koma itu bahasa Inggrisnya point ya. Oh, berarti I got score is 82.49. Is Ya, it? I got 82.49 score. Oh, skornya di belakang ya, Miss? Ya, skornya di belakang. Oke. Berat badan saya adalah 40,51 kilogram. Uh, uh, my weight is 40.51 kilogram. Ya, kilogramnya pakai S ya belakangnya. Kilograms. Ya, my weight is 40.51 kilograms. Tinggi saya adalah 165,7 cm. Ya, satu. Berarti my height, bacanya gimana ya, Mas? My height, my My height. height, my height
Oh, hanya nggak dibaca ya, Miss? Iya enggak. My Oh, height. my height is 165.7 centimeter. Meters. My apa tadi coba diulang? My height, my height, gimana Miss? Ya, My my height. height is GH-nya nggak dibaca. My height is 165.7 centimeters. Ada yang ketinggalan ya. Tinggi saya adalah My height is 165.7 centimeters. oh iya, 165.7 oh ya. iya, N-nya ya. N-nya ketinggalan. Tinggi pohon ini adalah 3,45 meter. Tinggi pohon ini adalah 3,45 meter. Okay. The height of these trees is 3.45 meters. Diulang. The tree, Height of these trees atau the trees is the tree's height. oh iya ya. Tapi Pohon. kalau aku bisa Miss, the height of these trees. The height of, bisa. The height of these trees, ya. Tapi kayak lebih singkatnya yang tadi Miss bilang ya, the trees Iya. height, The tree's height is the trees 3,45 meter apa? 3.45 meters. Ya, 3.45 meters. The trees. Tinggi gedung ini Oke, tinggi 6,21 meter. tinggi gedung ini the the trees height is 6.21 Tinggi meters. gedung ini. Gedung yang Mm-mm. aku Gedung apa gedung? building. Ya, building. Berarti sama ya, Miss. The building height is Ya, 6.21 meters. 21. Jadi dibacanya satu-satu tuh. 6.21 meters. Oh, Bukan satu-satu. 21 ya, 21. Jadi dibaca satu-satu angkanya. Ah, 6,21, bukan 6,21. Bukan. oh, oh. Eh, bukan 6,21 Miss. Bukan. 6,21. Berarti the building height is 6.21. Ya, 21 meters. 21. Saya Saya punya tanah dengan panjang 3,62 meter. tanah Kan kalau misalnya kita ngomong tuh ya, saya mempunyai tanah dengan panjang 3,62 meter, bukan 3,62 meter. oh, Ya kan? iya iya. Ya. Saya tanah. Tanah.
Tanah apa ya Miss? Saya lupa. Land. Hah? Land. Land. Iya, Ya. iya. Land. I have land. I have eh kayaknya aku ada yang kurang. I have land is 3.62 meters. I have land with 3.62 of this length. Length, ya, panjang ya. Of the Berarti bukan meters lagi sebutannya, Miss. Udah ulang. Hah? I have land, sebentar. Is 3.62 meters. I have land with 3.62 of this length. Panjangnya gitu ya. Oh, berarti langsung ke panjangnya, bukan sebutin meters lagi, Miss. Ya. Of Coba ini nih ya. Selanjutnya. Kami, salah. Kami membeli anggur 6,51 kilogram. 51 kilogram. Ya. We bought grapes is 6.551 kilograms. 6.51 kilograms of grapes. Tadi sampai mana? Anggur kan? Anggurnya kamu nggak sebut ya? Aku sebut di depannya, Miss. Oh, gimana tadi? We bought We bought grapes. grapes is 6.551 kilograms. We bought 6.51 kilograms of grapes. Of grapes. Hmm. Oh my God. Ya. We bought. Berarti Boat ya, cara bacanya boat, jadi G-nya nggak dibaca. kalau grapesnya duluan, aneh ya We Miss ini. bought grape ya, aneh ya. Berarti grapesnya di belakang. Hmm. Coba nih selanjutnya. Zaid membeli beras. Bentar, membeli apa memberi? Membeli beras. Ya, membeli beras 2,45 kilogram kepada anak yatim. Membeli beras. Zaid membeli beras 2,45 kilogram. 45 kilogram kepada anak yatim. Membeli beras 2,45 kepada anak yatim apa Miss? Orphanage. Tulisannya gimana?
orphanage atau disingkat jadi orphan. Oh, orphanage. Itu sama gak sih, Mi, sama anak atau piatu? Beda-beda. Kalau yatim itu Orphanage. bapaknya meninggal, ya enggak? Yang meninggal bapaknya udah nggak ada, gitu toh. Bapaknya sudah meninggal ya. Tapi kalau Kalau piatu itu ibunya. tapi ini kalimatnya sama orphan orphan juga. Sama. Berarti saya Said book 2.4 2.45 kilograms of rice for orphan. Ya, for the orphanage ya. For D-nya lagi lupa. Zaid bought. Jadi G-nya nggak usah dibaca ya. Oh, yeah. Both. Bought 2.45 kilograms of rice for the orphanage. Orphanage. Coba selanjutnya nih ya. Mungkin yang terakhir nih. Ketebalan kertas itu adalah 0,2445. Tebalan kertas itu adalah 0,24. Ah, nol empat ketebalan ketebalan tik Ya, tik. 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 Berarti sebentar ini saya ada telepon. Iya, ya. Oke, bentar, Miss. Ketebalan detik detik of
Miss, berarti the thick of the paper is no point 2445. 45. Gimana? Coba-coba diulang. Bener ya, Miss? The thick of the paper is no Mm-mm. point 2445. 445. Hah, kayaknya aku angkanya Hmm, salah nih, Mas. Kayaknya angkanya salah ya. Ya, Nggak pakai 200 gitu deh. Langsung angkanya aja. berarti Misalnya eh, note point 25. Note, oh ini ya. Berarti yang nggak usah pakai hundred gitu. Thousand nggak usah ya. berarti wait. Miss. Yes, no 0,2445 gitu. point no point two Mm-mm. two four two four oh Mm-mm. 2445. Ya, jadi Ah, bisa langsung the, point. the thick of the paper is no of no point 2445. Ya, tuh. Ah, Iya. pantas aku bingung kok kayaknya repot banget pakai hundred. Iya, jadi nggak pakai hundred langsung aja ya. Sampai Oke. segini kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak sih, Miss. Paling yang kadang lupa di papernya Hmm, sama di mana kalimat yang harus taruh di belakang sama itu dong. Itu Biasa sisanya gitu paling ya. agak masih sedikit harus ini lagi nih ekstra. Oke, Kak. Ini kan pertemuan terakhir nih ya. Oke, Miss. Mm-mm. Nah, paling aku minta kan kamu udah bayar 3 bulan di depan ya. Nah, aku paling minta bukti transfernya aja. Kamu forward nanti ke aku ya. Oke, Nah, Miss. terus untuk kelas bulan berikutnya nih, mau di hari apa? eh Kayaknya aku Selasa Kamis ada agak, Miss. Misalnya Sebentar, nggak apa-apa malam gitu, cuma Selasa Kamis kayaknya deh, Miss. sebentar ya. Selasa, Kamis jam? Coba aku lihat dulu, Miss. Kemarin Mm, itu Missnya kasih wait, di Selasa Kamis di 20.40 aja, Miss. Selasanya. Gak bisa ya, soalnya udah ada yang booking nih. Oh, Udah berarti ada. yang malamnya itu ya. Gak apa-apa, Miss. Jadi di jam Dua 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 satu dua empat puluh. puluh mau nggak? Ya udah nggak apa-apa, Miss. 21.40. Ya, sama apa lagi? Eh, Tanggal berapa lagi? paling Kamis ya, Miss. Kamis di jam sama Kamis, apa? Ada, Miss. sebentar. Kamis di jam 22.20 adanya. Oh, nggak apa-apa sih, Miss. Nggak apa-apa ya. Atau ke Mm. Jumat ada gak, Miss? Jumat. Jumat jam 21.40 mau? Ya, 21.40 aja. Ah, Oke deh, thank you ya. ini aku tinggal forward sama ini doang ya, Miss. Ya, nanti tinggal forward aja. Oke, Miss. Nah, yang ini karena pertemuan terakhir aku nggak kasih PR ya. Oke, Miss. Oke, thank you so much, Kak. Kita ketemu lagi ya bulan berikutnya. Next batch ya. Oke, Miss. Makasih, Miss.